Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Eka Nurmalasari, Hani Aulia Febrianti, Retno Miranti, dan Riza Oktavia Umami akan menjelaskan tentang bab korupsi dan upaya pemberantasan dalam pandangan Islam. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi korupsi. Jadi secara bahasa, kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, korupsi. Kata tersebut kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia. Nah, kata korupsi ini dalam bahasa Indonesia sendiri merupakan serapan dari bahasa Belanda korupti yang artinya curang dan jahat. Nah, kemudian secara istilah sendiri korupsi (1999) pasal 2 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau perusahaan dan badan usaha yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, kemudian saya akan menjelaskan macam-macam bentuk korupsi. Bentuk-bentuk korupsi sendiri ada gulul, yaitu penggelapan, syarikah yang berarti pencurian, risiwah, suap atau gratifikasi, khianat atau kecurangan. Nah, kata gulul sendiri, yang pertama saya akan menjelaskan tentang gulul. Kata gulul sendiri secara bahasa adalah ahzu syai wa dasyu fi mata ihi, yaitu mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Kemudian kata syarikah atau pencurian. Nah, pencurian ini sendiri berasal dari bahasa Arab syaraka yasyriku yang berarti mencuri. Mencuri tersebut bisa masuk dalam kategori merampok, merampas, mencopet, dan memalak. Tindak pencurian termasuk dalam salah satu bentuk korupsi. Kemudian ada risiwah yang berarti suap atau gratifikasi. Istilah ini sendiri berasal dari kata rasya, yarsyu, risiwah yang berarti menyuap atau menyogok. Kemudian ada hianah. Nah, hianah ini sendiri berarti kecurangan atau pengkhianatan. Pengkhianatan atau kecurangan adalah perbuatan yang tidak jujur seperti melanggar janji, melanggar sumpah, atau melanggar kesepakatan. Nah, hal ini termasuk juga dalam bentuk korupsi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang hukum korupsi. Hukum korupsi dalam pandangan Islam. Semua kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan dosa besar karena dampak negatifnya bukan hanya bagi pelaku yang bersangkutan, tetapi juga menimpa pada bangsa dan negara. Dengan demikian, hukuman bagi para koruptor disesuaikan dengan modus kejahatan yang dilakukan. Misalnya, korupsi dengan modus mencuri atau menggelapkan dana negara, maka baginya berlaku hukuman potong tangan jika barang atau uang yang digelapkan sudah mencapai satu nisab pencurian, yaitu senilai 94 gram emas. Hukuman lain bagi koruptor adalah tazir atau hukuman, mulai yang paling ringan berupa dipenjara, lalu memecatnya dari jabatan dan memasukkannya dalam daftar orang tercela, penyitaan harta untuk negara, hingga hukuman mati. Hukuman ini disesuaikan dengan besar kecilnya jumlah uang atau barang yang dikorupsi dan dampaknya bagi masyarakat. Kemudian hukum korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur perbuatan korupsi. Yang pertama, berdasarkan ketentuan pasal 2, perbuatan korupsi yang dilarang adalah memperkaya diri, memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi. Perbuatan memperkaya
memperkaya mana dilakukan dengan cara melawan hukum. Ayat pertama berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Ayat kedua berbunyi dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan tertentu dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktu terjadi bencana alam nasional sebagai pengulangan tindakan pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Motif-motif korupsi, yaitu ada yang pertama ada motif internal, yaitu sikap terlalu mencintai harta, sikap tamak dan serakah, sikap konsumtif dan hedonis, pemahaman agama yang dangkal, dan hilangnya nilai kejujuran. Sikap terlalu mencintai harta adalah akar segala permasalahan korupsi. Seperti berlebihan dalam mencintai dunia yang seharusnya hanya sebagai perantara berubah menjadi gaya atau tujuan akhir. Lalu ada sikap tamak dan serakah, yaitu yang menjadikan mereka tidak pernah puas untuk menumpuk kekayaan. Yang ketiga ada sikap hidup konsumtif dan hedonis. Dengan dua sikap tersebut, manusia tidak segan menghalalkan segala cara, termasuk korupsi, untuk mendapatkan harta yang berlimpah, dan harta yang didapatkan itu pun tidak pernah memberikan mereka rasa puas, dan mereka selalu merasa kurang setiap saat. Lalu ada pemahaman agama yang dangkal. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan ajaran agama itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sekaligus tidak mendalami makna yang terkandung dalam ibadah itu. Ibadah yang mereka laksanakan baru sebatas ibadah ritual, belum teraktualisasi dalam kehidupan. Yang terakhir ada hilangnya nilai kejujuran. Jujur adalah sifat penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Oleh karena itu, maka sejak kecil dalam rumah tangga dan di sekolah seharusnya ditanamkan nilai-nilai kejujuran kepada anak. Seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, katakanlah yang benar itu walaupun pahit sekalipun. Lalu ada motif korupsi yang kedua, yaitu motif eksternal. Seperti adanya kesempatan dan sistem yang rapuh, faktor budaya, faktor kebiasaan dan kebersamaan, dan penegakan hukum yang lemah. Adanya kesempatan dan sistem yang rapuh, hal ini bisa juga terjadi atau terwujud dalam sistem penganggaran yang memang mengharuskan seseorang berbuat korupsi. Seperti diperlakukannya uang pelicin agar anggaran kegiatan disetujui atau diperlukannya uang setoran kepada atasan di akhir pelaksanaan kegiatan. Yang kedua ada faktor budaya. Selain dalam budaya kita, seseorang akan dianggap tidak pandai bila dia memiliki jabatan penting tapi tidak mempunyai penghasilan lain selain dari penghasilan resminya tersebut. Akibatnya ia dipaksa untuk melakukan korupsi untuk memenuhi keinginannya tersebut. Yang ketiga ada faktor kebiasaan dan kebersamaan. Fakta menunjukkan bahwa sangat banyak pejabat, kepala daerah, atau wakil rakyat yang didalilkan di pengadilan karena melakukan korupsi secara berjamaah. Akhirnya terjadilah pembiasaan terhadap perbuatan yang salah. Yang keempat ada penegakan hukum yang lemah. Karena penegakan hukumnya lemah dan ditambah dengan aparat penegak hukumnya juga pelaku korupsi, maka para pelaku korupsi tidak jerah dengan perbuatannya dan bahkan semakin parah. Akibatnya korupsi menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Korupsi dilakukan karena motif tertentu antara lain terlalu mencintai harta, tamak dan serakah, pemahaman agama yang dangkal, dan sistem yang rapuh, faktor budaya, serta penegakan hukum yang lemah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik,
Dampak atau bahaya dari korupsi bagi kehidupan. Dampak korupsi yaitu mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Beberapa bahaya dari korupsi sebagai berikut. Yang pertama, bahaya korupsi terhadap individu. Jika budaya korupsi sudah mendarah daging pada seseorang, maka orang tersebut tanpa sadar sedang merusak dirinya, merusak ibadahnya, mempermainkan doanya, dan menghancurkan keluarga serta keturunannya. Orang yang memakan harta hasil korupsi itu memakan harta haram. Efek negatif akibat dari memakan harta haram diantaranya yakni pelakunya akan masuk neraka. Orang yang makan makanan haram kesadaran beragamanya sempit. Pemakan harta haram tidak diterima amalnya dan ditolak doanya. Kemudian yang kedua, bahaya korupsi terhadap kehidupan generasi muda. Efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi dalam jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi kebiasaan sehari-hari, anak-anak tumbuh menjadi pribadi antisosial. Selanjutnya, generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa. Yang ketiga, bahaya korupsi terhadap kehidupan bermasyarakat. Jika korupsi telah membudaya dan menjadi kebiasaan sehari-hari dalam suatu masyarakat, maka ia akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau. Yang keempat, bahaya korupsi terhadap sistem politik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate atau sah di hadapan masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut. Akibatnya masyarakat tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Yang kelima, bahaya korupsi terhadap sistem birokrasi administrasi. Korupsi juga menyebabkan Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikuasai oleh korupsi dalam berbagai bentuk, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan kualifikasi tidak akan pernah terlaksana. Yang keenam, bahaya korupsi terhadap sistem perekonomian. Korupsi juga berdampak merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika sebuah proyek ekonomi syarat dengan korupsi, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Seperti yang korupsi berdampak dari itu diperlukan upaya menumbuhkan budaya anti korupsi. Nah, yang pertama adalah menumbuhkan budaya anti mencontek dan plagiasi. Dalam sistem pendidikan saat ini masih terdapat masalah yang perlu dan diupayakan untuk diselesaikan permasalahan tersebut supaya tujuan pendidikan dapat terlaksana dengan baik. Nah, adalah ketidakjujuran, misalnya mencontek, plagiasi, serta titip absen. Perilaku ini termasuk saja berkembang menjadi perilaku korupsi di masa depannya. Maka dari itu, perlu menumbuhkan perilaku jujur melalui pembiasaan dan keteladanan yang dihadapi korupsi. Nah, yang kedua adalah memegang teguh amanah. Amanah berarti jujur dan dapat dipercaya. Al-Marohi membagi amanah menjadi 3 macam. Manusia terhadap Tuhan, dengan cara melaksanakan segala perintahnya, dan yang kedua, amanah manusia kepada orang lain. Di antaranya adalah dengan mengembalikan titipan kepada pemiliknya, jujur, tidak berlaku curang kepada orang lain, menjadi sebagainya. Dan yang terakhir adalah amanah manusia terhadap dirinya sendiri, yakni dengan cara melakukan manfaat bagi diri sendiri serta tidak membahayakan. Next, Mbak.
Nah, berikut budaya anti korupsi ini juga dapat diajarkan dalam model pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan dengan pendekatan humanistik, yakni antara lain yang pertama, menumbuhkan nilai positif seperti berbuat baik terhadap sesama, saling menolong, beriman, dan bertakwa. Yang kedua adalah mengajarkan moral supaya menjadi pemimpin yang jujur, adil, dan bekerja sesuai dengan harapan masyarakat. Yang ketiga, memotivasi individu demi kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan bersama. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan sikap individu yang memiliki karakter kebangsaan yang positif, mencapai cita-cita bangsa. Next. Selanjutnya adalah peran serta masyarakat dan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama, mencarikan data mengenai tindak pidana korupsi. Yang kedua, berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik mengenai upaya pencegahan korupsi yang dianggap tidak sesuai undang-undang. Dan yang terakhir adalah mahasiswa berfungsi sebagai mengawal segala kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal kebijakan anti korupsi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.